Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan langsung memulai ataupun melanjutkan pertemuan kita. Ya. Yang pertama adalah yang mau saya recap. Ini kenapa nih Ilham ada kucing? Oke, jangan terganggu ya. Recap. Nah, yang pertama pekan lalu kita sudah menggunakan Google Colab, ya kan, untuk semacam dataset exploration, ya. Dataset exploration, mohon maaf, video pekan lalu belum saya unggah ke YouTube ya. Lalu kita juga melihat beberapa public dataset which commonly used, ya, yang biasa digunakan. Salah satunya apa kemarin? Masih ada yang ingat tentang apa datasetnya? Dataset yang kita gunakan apa? Tentang apa? Penyakit apa? Cancer, Pak. Kanker. Cancer. Ya. Berapa kelasnya? 30 ya, Pak. Kelasnya. Fiturnya 30, betul ya? Atributnya ya. Atributnya sekitar more or less 30 feature atribut ya. Namun kelasnya berapa? B9 dan Malik. Nah, ini kan kelas yang mau kita specify ya. Oke. Nah, kita juga sudah berbicara tentang sebenarnya supervised learning itu berisi ataupun terdiri dari beberapa algoritma ya. Dan algoritma yang paling umum hari ini kita bahas adalah sangat dasar, yaitu k-nearest neighbor ya. K-nearest neighbor. Kira-kira dari Okay. Dari k-nearest neighbor ini kira-kira teman-teman bisa mendefinisikan algoritma ini menggunakan cara seperti apa kira-kira? Contoh, misalnya kalau saya bilang ada algoritma k-means clustering, ya kan? Oh, ini melakukan clustering beberapa data, ada data di sini, dilakukan proses clustering dan seterusnya. Kalau dibilang k-nearest neighbor, kira-kira yang terpikir apa? Rata air. Apa yang dilakukan algoritma ini kira-kira? Neighbor apa? Ulil, neighbor apa? Ulil? Tetangga, Pak. Tetangga. Nearest neighbor, berarti apa? Tetangga dekat, Pak. Tetangga dekat. Kira-kira apa yang diperkenalkan pada konsep algoritma ini? Aisyah Umairah. Kira-kira apa? Kira-kira terbayang? Belum. Okay. Zaid, Vici, ada terbayang?
Yang jaraknya paling dekat sama objek, Pak. Oke, yang jaraknya paling dekat dengan objek. Baik, menarik ya. Kita coba lihat. Misalnya saya punya gambar. Sebuah gambar yang terdiri dari 4 kali 4 pixel. Dua puluh, 25, 30, 20, 18, 20, 21, 30, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 150. Kalau saya secara logika dasar saja, kira-kira kalau saya mau tarik tepinya di mana? Mau saya deteksi tepi dari gambar ini. Di mana saya bisa tarik garis? Al-Yafi. Di 20, Pak. Di 20 di mananya? Kalau saya mau tarik misalnya garisnya gini, ini gambar ya kan? Ini gambar, saya mau tarik deteksi tepinya. Apa seperti ini, apa seperti ini, apa seperti ini. Garisnya horizontal, vertikal, atau menyilang? Sepertinya menyelang, Pak. Menyilang, oke. Horizontal, Pak, horizontal. Horizontal, di mananya? Di tengah, Pak. Di tengah, oke. Kenapa? Karena yang dominan nilai 20-nya di atas, Pak. Oke, baik. Kalau kita lihat di sini, ya, jarak antara pixel-pixel ini, pixel perbatasan ini, ya, sangat besar margin. Contoh, in 18 dengan 50, berarti marginnya adalah berapa? 50 kurang 18, 32, betul? Iya, Pak. 32. Kalau ini marginnya 40. Kalau ini marginnya 50. Ini adalah 21 dengan 80, berarti 59, Pak. kita lihat di sini pixel di boundary ini terjadi selisih yang sangat signifikan. Dengan kata lain, bisa kita katakan seperti ini. Kalau kita punya gambar, ya, contoh seperti ini, bisa jadi terjadi warna yang berbeda antara area ini dengan area di bawah, ya. Terjadi distribusi warna yang berbeda, sehingga kalau kita bilang di mana tepinya, ya di sini, ya. Yang bisa membedakan antara area atas dan area bawah kalau kita melihat dari nilai pixelnya. Paham ya? Nah, makanya kalau kita bilang nearest neighbor dalam perspektif gambar adalah apa? Pertanyaannya sih, kalau dalam perspektif pixel ini, nearest neighbor ataupun tetangga terdekat itu apa? Hafez. Jadi perspektifnya apa nih? Hafez. Yang nilainya tuh paling dekat, Pak. Nilai apa? Nilai apa? Nilai pixelnya paling dekat. Oke, berarti nearest neighbor di sini bukan tetangga dalam artian, oh tetangga kamu siapa? Oh itu Pak Edi Rizal, ya. Itu tetangga saya ya. Oh, ataupun tetangga sebelah kanan Pak Bahtiar. Belakangnya itu ada kos pondok apa lupa saya. Bukan itu. Tetapi dalam perspektif komputer, nearest neighbor ini adalah nilai yang paling dekat pada sebuah data. Ngerti ya? Nah, dalam perspektif gambar, tetangga terdekat adalah nilai pixel A dengan nilai pixel tetangganya.
Paham ya? Itu adalah ilustrasi yang paling sederhana. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang neighbor dalam perspektif image processing, nah, neighbor itu seperti apa? Apa namanya? Ya, neighbors. Ya, biasanya kita mengasumsikannya adalah dia dengan n kali n neighbors. Ya, contohnya seperti apa? Misalnya saya punya lagi pixel 3x3. Nah, pixel saya observasi adalah pixel ini. Ya, ini pixel X. Ya, berarti pixel X ini memiliki pixel tetangganya ini, ya. Misalnya ini adalah katakanlah A, ini pixel B, ini pixel C, ini pixel D, E, F, G, dan H. Jadi inilah pixel tetangga daripada si X, ya. Nah, jadi ini adalah formasi neighbors-nya 3x3, berarti n-nya adalah 3. Ataupun kalau kita bilang k kali k, maka k-nya sama dengan 3. Nah, bagaimana kalau neighbors-nya 4x4? Berarti tambah lagi, ya, di area sini, ya, di area atas, di sini. Kalau kita tambah di sini ada 4x4, ya. Nah, tambah lagi nilai pixel tetangga. Oke, jadi teman-teman sekarang sudah mulai tahu, oh, neighbors di sini adalah kalau perspektif pixel adalah pixel yang paling dekat dengan pixel tersebut, ya. Kalau saya bilang pixel, misalnya saya punya pixel di sini Z, kira-kira dia neighbors daripada X bukan? Ada yang tahu? Iya, Pak. Dia tetangga kira-kira Z ini dengan X. Iya. Kalau 3x3 pixel tetangganya? Maksudnya, Pak? Kalau 3x3, berarti kan kalau 3x3 adalah 9 pixel paling dekat, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kalau saya punya pixel di sini, apakah ini masih tetangga terdekat daripada si X? Enggak. Tetangga terdekatnya Y. Tetangga terdekatnya mana? Yang ini kan? Ini, ya. Ini. Iya. Ini adalah tetangga terdekat yang paling dekat lokasinya dengan pixel tersebut. Ya, oke. Jadi kalau kita bicara tentang kalau kita bicara tentang nearest neighbor, dalam perspektif machine learning, maka kita harus mencari jarak antara satu pixel dengan pixel lain. Kalau tadi ya, kalau dari gambar, kita kan harus mencari jarak ya, selisih dari 50 dengan 80 ya kan tadi ya. 50 dengan 18 dan seterusnya. Jadi, ketika kita berbicara tentang nearest neighbor di sini ya, sebenarnya kita ingin mencari jarak antara tiap data, apakah data tersebut sangat dekat atau tidak. Ya, ilustrasi lagi. Kalau kita punya data seperti ini, data konsumen, ya, konsumen ya. Misalnya saya punya A, B, C, dan D.
Ini data training kita ya. Data training. Oke. Ini nama, umur, lalu gaji, salary, lalu married or not ya. Sudah menikah atau belum. Oke. Lalu misalnya kita punya si A, umurnya 20, salary-nya adalah 20 juta, ya. Sudah menikah, yes. Lalu ada 25, ada 7 juta, no, ada usia 35, 10 juta, married or not, yes, sorry, ya. Lalu ada yang 40, lalu 5 juta, dan seterusnya. Lalu no. Ya. Nah, misalnya kita punya data testing sekarang. Data testing kita seperti ini. Si E usianya itu 25, gajinya 6,5 juta, dan sudah menikah. Sekarang kita cek satu persatu. Kira-kira dari sisi umur dulu. Dengan si A, selisih umurnya berapa? 5 tahun, Pak. 5, Pak. 5, Pak. Tahun. 5. Ya. A dan E ya. Jadi berarti usianya rentangnya 5 tahun. Lalu kalau dari sisi gaji, selisihnya 13,5, Pak. 13.500.000. Dari sisi menikah atau tidak? Selisihnya berapa? 1. Hah? 1. Nah, 1. Kenapa? Kalau yes or no dalam Datanya adalah 1 atau 0. ya? Oke, sekarang B dan si E. Selisih umurnya berapa? 0. Gajinya 500.000. 500.000. merit anaknya, 0, Pak. lalu C dengan si E berapa? 10, Pak. 10. Oh, berapa lagi? 3,5, betul? Merit ornatnya 1. 1. Ya, lalu kita lihat lagi. D dan E secara gaji, umur berapa? Selisihnya? 15, Pak. 15. Oh, gajinya? 1,5. Lalu? 0. No, ya. Kira-kira kalau saya tanya, yang paling mendekati itu si data uji E itu dengan yang mana? Yang B, Pak. Yang B, Pak. Yang B. Yang B. Kenapa? Karena dia paling dekat datanya. Nah, jadi kita mencari perbandingan atribut per atributnya. Ya, kalau kita lihat di sini bisa jadi ya si B dan E ini berada pada kelas yang sama. Ya. Karena dari sisi karakteristik datanya sangat dekat. Masih ingat ya tentang Iris kemarin, bagaimana kita bicara tentang lebar dan panjang daripada setosa itu apa atributnya? Sepal petal ya, Pak? Ya, sepal dan petal ya kan? Nah, disinilah kita lihat atribut demi atributnya itu di compare ya. Nah, kita compare
ya dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, jadi inilah petal dan sepal itu kan kemarin punya lebarnya sendiri, ya, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya ketika kita memiliki kelas-kelas ini, ya, kita sudah punya nilai-nilai acuan daripada kelas-kelas tersebut, ya, sehingga ketika masuk data uji yang baru, kita tinggal melakukan mencari distance ataupun jarak data training kita dengan data yang sudah kita uji, ya. Di ilustrasinya seperti itu. Dan biasanya, ya, dalam K-nearest neighbor ini menggunakan beberapa cara, ya. Contohnya adalah di sini yang menarik, ya. Jadi sekalian saya jelaskan, ya. Untuk mencari jaraknya biasanya, kalau tadi kan saya tinggal selisih saja, ya. Tapi sebenarnya biasanya menggunakan apa yang dinamakan dengan Euclidean distance, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita lihat, memang sudah lama sekali diperkenalkan, ya. Dan semakin banyak digunakan. Kenapa? Karena semakin hari komputer itu semakin canggih, ya. Maka K-nearest neighbor walaupun sangat sederhana sudah mulai banyak digunakan khususnya untuk mengenal pola daripada data ataupun gambar, ya, image processing dan seterusnya, ya. Berikutnya kalau kita lihat di sini are based on learning by analogy. Maksudnya apa? Dengan mengcompare, ya, test tuple ataupun test data dengan training data, ya, yang mana yang paling similar ataupun paling identik dengan data uji kita, ya. Nah, ingat, training tuples are described by n attributes. Maksudnya apa di sini? Sama seperti tadi breast cancer, ya kan? Nah, di sini dikatakan training tuples are described by n attributes. Jadi n atribut di breast cancer berapa n-nya? Tiga puluh, Pak. 30, Pak. Berarti semua atribut itu di compare dengan atribut terkait. Jadi contoh misalnya kita punya training, ya kan? Training data terdiri dari 30 atribut. Nah, kita punya testing data misalnya, kan? Juga terdiri dari 30 atribut, ya kan? Nah, lalu kita compare, ya, yang sudah menjadi model tadi, compare satu persatu. Atribut A dengan atribut A, atribut B di-compare dengan atribut B, atribut C di-compare dengan atribut C. Ngerti? Ya, corresponding attributes-nya. Oke, bukan atribut A di-compare dengan atribut C, bukan. Ya, ingat, ya, width dengan width, height dengan height, dan seterusnya. Oke. In this way, all training tuples are stored in n-dimensional pattern space. Nah, jadi kita katakan kita masukkan data itu kepada n-dimensional, ya, tergantung jumlah atribut. Nah, bagaimana menghitung measurements ataupun distance-nya seperti saya sampaikan tadi, ya, caranya adalah seperti ini. Nah, menariknya, ya. Jadi bukan hanya kurang-kurang tadi seperti tadi saja. Nah, kalau saya punya data misalnya seperti ini. X 1 sama dengan 2,2,3,4. X 2 sama dengan 3,5,7,8. Distance X1, X2-nya berapa? Bagaimana caranya?
Ada yang bisa bantu? Oke. X1, X2 sama dengan berapa? Di sini apa ditulis? Akar dari apa? 2 kurang 3 dipangkatkan 2, Pak. Satu-satu Dua- gitu kan, Pak? Ya, betul. Ini kan sigma kan? Oke, Iya. berarti 2 kurang 3 pangkat Pangkat 2. Lalu Eh, dikali ya, Pak? ditambah. Ditambah. Karena sigma. Ya, sigma berarti Iya. semuanya ditambahkan. Oke, lanjut. 2 dikurang 5 pangkat 2. Dipangkatkan 2. Ditambah 3 dikurang 7 dipangkatkan 2. Ya. 4 kurang 8 dipangkatkan 2. Oke. Ya. Ini semuanya masih dalam akar ya. Ini saya tulis akar di sini. Nah, sudah bisa Pak. Mustahil ya. Sekarang tolong bantu yang lain. Akar berapa? 2 kurang 3 kuadrat. 1, Pak. Oke, yang lain coba. Nah, dia dapat pahalanya ya. Ini saya lagi puasa nih, yang membantu orang berpuasa kan dan pahala ya. Ada yang mau nggak? 2 kurang 3-nya minus 1, Pak. Kalau dikuadratin jadi 1. Oke, terus 2 3 Pak. berapa nih? 9. Terus 16. 16. 16. oke, 16. sama dengan akar dari 10 tambah 32 berarti 42. 42. akar 42. Berapa kalau kita mau keluarkan? 2 akar 4. Gini betul? Sorry. 2 akar berapa? Begini, bukan? Bukan ya? Bukan, 16 kali 2 nggak dapat. Berarti yang kali 42 berapa? Kalau kita mau keluarkan. 42 itu berapa kali berapa? Bisa dikeluarkan nggak? 6 kali 7 berapa ya? 7 kali 6, Pak. Yang bisa dikeluarkan akarnya? Nggak bisa, Pak. Bisa ya? Nggak bisa, Pak. 6 kali 7, Pak. 6 kali 7 ya. Berarti tetap akar 42. Dengan kata lain, distance-nya di sini adalah 42. Mana? Ya, ini ya. 6,48. 6,48. Oke, berarti dengan kata lain, ya, data ya pada X1 ini kita asumsikan misalnya training data dan ini adalah testing data. Jaraknya antara kedua data ini adalah 6,48. Berarti kalau saya tanya, distance semakin bagus itu semakin rendah distance-nya atau semakin besar? Kalau saya mau mengecek apakah si X1 ini tetangga daripada X2, kita harapannya nilainya semakin besar atau semakin kecil? Makin Semakin kecil. Semakin kecil. Dengan kata lain, kalau kita mendapatkan nilai distance ya as minimal as possible ataupun as close as possible ya, berarti kita harap dia menyerupai dengan neighbor ataupun kita asumsikan dia adalah tetangga daripada data yang kita miliki ya. Namun kalau distance-nya semakin besar ya kan, tentu berarti itu adalah bukan tetangga. Dengan kata lain itu bukan kelasnya, itu bukan labelnya, bukan benign, itu bukan malignant. Oh dia distance-nya 10 ataupun 15. Oh berarti kalau kita compare antara data benign dengan data testing, berarti oh itu berarti dia nggak cocok. Berarti dia bukan kelas benign, ya kan?
Sama seperti sepal dan petal. Kalau kita masukkan sepal dan petal lalu kita uji dengan data training kita, oh jaraknya terlalu besar, berarti dia bukan termasuk dengan kelas tersebut. Ya. Oke, pertanyaannya lagi sekarang. Ya. Pertanyaannya yang harus teman-teman ketahui adalah ini ya. Sebelum kita melakukan Euclidean distance ada namanya apa? Normalisasi. Ya, coba bayangkan, normalisasi ini sangat penting. Ya, kenapa? Contoh, this helps prevent attributes with initially large range. Maksudnya apa di sini? Huriyatul. Ya, Pak. Kira-kira apa nih? Kenapa harus ada normalisasi terhadap data? Membantu prevent Any idea? Or other friends can help probably? Ada? Contoh, misalnya, saya punya atribut umur. Umur tuh, oke, seperti Rasul aja ya, 0 hingga 63 rentangan. Lalu salary. Salary, oke, kita bilang rentangnya itu dari 1 juta sampai 1 M ya. Ini Atta Halilintar, kan? Bisa ya, kita rentangkan. Lalu, apa lagi? Status. Ini adalah menikah atau tidak. Huriyatul. Dari rentang data ini, dia berada di rentang yang sama atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti dengan kata lain, we have to normalize. Ya, we have to normalize sehingga kita punya data antara 0 hingga 1. Nah, ya. Nah, berarti kalau kita mau 0 hingga 1, ingat kemarin tentang min-max normalization. Hafiz masih ingat? Siapa yang kemarin jawab? Masih ingat tentang min-max normalization? Oke. Saya yakin bukan karena pikun ya, tapi karena banyaknya perkuliahan yang sudah dilewati. Jadi kita recall, ada namanya recall. Oke, min-max normalization. Oke, nah ini. Nah, tadi yang saya min-max normalization. Oke, aktif lagi biar teringat. Misalnya kalau seperti ini berarti apa? Misalnya saya punya umur 24. Berarti bagaimana mau dinormalisasinya aktif? X-nya berapa? Kalau ini X. Berarti aktif X 24 kurang 0 0 dibagi 1 maksimumnya mana? X 65 kurang 3 dibagi, hah? Ini berapa? 63, Pak. Ya, kurang 0. ya. Berarti 24 bagi dan 6. Bagi 63. Berarti hasilnya apa? 0,3. Ya. Ini menjadi rentangnya apa? Dari 0 menjadi hanya 0 hingga 1 karena sudah kita normalisasi, paham ya? Sehingga setiap atribut
Tidak lagi 0 hingga 63, tidak lagi 1 juta hingga 1 miliar, tidak lagi menjadi yes, no-nya ini sudah betul ya, 0 dan 1. Ya. Dengan kata lain, semua atribut sudah berada pada rentang yang sama. Baru kita lakukan Euclidean distance. Paham? Adik Amanda? Paham, Pak. Paham ya? Jam berapa bangun tidur? Ini kayaknya agak ngantuk ya. Oke. Salahuddin. Jelas Salahuddin. Mana Salahuddin? Paham, Pak. Jelas. Di bawah ada batu besar menunggu. Oke. Suara-suara ya. Oke. Berarti kita sudah tahu cara kerja daripada K nearest neighbor. Sederhana sekali ya. Jadi kita punya training data, kita punya testing data. Data ini harus dinormalize dulu ya. Lalu cara mengujinya menggunakan Euclidean distance. Itu pertanyaannya, apakah ini Euclidean distance? Tidak. Ada namanya Hamming distance. Ya. Ada namanya Manhattan distance dan seterusnya. Ya. Makanya peneliti biasanya kalau dibilang distance, ya kan? Wah, berarti pakai itu enggak. Oke, bagaimana kalau kita menggunakan Hamming distance? Bagaimana kalau kita menggunakan Manhattan distance? Ada nggak perbedaan? Nah, jadi peneliti biasanya berfokus pada tema yang sama, namun melakukan observasi dengan metode-metode yang berbeda-beda. Sama seperti teman-teman, misalnya dibilang, oke, ayo kita melakukan klasifikasi buah jeruk. Dia pakai apa? Oh, dia pakai deep learning. Oh, bagaimana kalau kita menggunakan machine learning, menggunakan SPM? Oh, bagaimana yang lain kita menggunakan metode decision tree saja, dan seterusnya. Jadi, eksplorasi ataupun observasi biasanya berfokus kepada distance-nya, metodenya, dan seterusnya, walau data yang digunakan adalah data yang sama. Ngerti ya? Jadi metodenya yang berbeda. Oke. Baik, mungkin ini yang ingin saya sampaikan singkat, tetapi adalah inti daripada K nearest neighbor. Ya. Jadi teman-teman sudah tahu inti daripada K nearest neighbor, dan ke depan nanti baru kita masuk lagi kepada yang kemarin ya. Yang kemarin adalah kita punya data, ya, lalu kita akan masukkan data tersebut kepada K nearest neighbor classification. Ya, nah jadi flow-nya seperti itu. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita masuk lagi ke Google Colab. Tolong pastikan tidak ada kelas yang bentrok, karena kalau sudah Google Colab saya akan menanyakan satu persatu, share screen, tolong kondusif, dan seterusnya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup jelas, Zarifah? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Yurika, jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik. Mungkin itu dulu, saya stop recording dulu. Terima kasih. Nah,